Dok, ini untuk demam berdarah juga nih dok. Ini kan tadi dokter kan sempat menyinggung bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus ini belum ada obatnya dok ya. Nah, untuk penanganan demam berdarah ini jika memang sudah terpapar, penanganannya seperti apa dok? Dari awalnya hingga penanganan lanjutan? Yang penting adalah perbaikan cairan. Karena kasus hipovolemik pada orang-orang demam berdarah itu menyebabkan bisa jadi shock. Ya, jadi itu sebabnya kenapa Anda masuk rumah sakit lalu kemudian diinfus. Ya, nomor 2 adalah tentu saja monitoring perburukan atau asupan cairan kalau seandainya punya masalah. Ya, itu sebabnya kenapa kita melihat bahwa orang-orang yang kena demam berdarah itu lalu kemudian tiap hari dilakukan pemeriksaan darah. Nah, lalu kemudian kita melakukan apa namanya yang disebut dengan evaluasi, sekali lagi yang saya udah bilang tadi, hematokrit, jumlah kencing, oksigen arterial, jika ada risiko demam berdarah yang sifatnya sudah masuk ke dalam shock. Ini penting. Nah, tentu saja kita harus monitoring juga asupan cairan, kebutuhan yang disebut dengan resusitasi cairan. Nah, pertanyaannya adalah, nah ini yang menarik, orang Indonesia ini terpapar dengan informasi-informasi yang kalau menurut saya tidak semuanya salah, tapi misalnya nih terkenal banget kalau udah mulai sekarang nih pada beli nih, orang punya demam berdarah yang dikumpulin apa, jambu klutuk. Jambu klutuk, lalu kemudian pasien demam berdarah diberikan angkat. Wah, saya lupa lagi ngambil, saya masih punya stok tuh, nanti saya mau tunjukin. Angkat itu adalah sejenis kayak apa namanya ya, kita mengatakan grains ya, sejenis kayak beras ya, itu adalah sebetulnya obat tradisional Cina sih. Jadi sejenis beras yang sudah difermentasi. Nah, lalu kemudian warna, bukan beras merah, lalu menghasilkan warna yang memang yang warnanya merah. Makanya disebut sebagai angkat. Nah, angkat ini pada orang Cina tentu saja selain dipakai buat masak, tentu ada quality herbalnya. Nah, dari beberapa, nah pertanyaannya, betul nggak sih dok, angkat itu memperbaiki apa namanya trombosit? Betul. Karena pada penelitian di tanah air kita sendiri dari teman-teman di IPB tahun 2012, jadi udah hampir 10 tahun yang lalu, bahkan juga dari Erlangga sudah pernah, itu ditunjukkan apa namanya terbukti bahwa angkat ini mampu menekan yang namanya trombopoietin. Nah, begitu trombopoietinnya turun, maka trombosit apa namanya pembentukan trombosit akan meningkat. Ya, nah tapi tentu saja namanya juga obat tradisional ya. Jadi Anda nggak boleh semena-mena, misalnya beli angkat setengah kilo, 1 kilo, lalu Anda kemudian Anda makan seperti Anda makan kuaci misalkan, atau Anda tidak. Nah, saya ingin hanya sekedar berbagi saja kalau Anda ingin menggunakan angkat, kalau Anda bikin kuah ayam. Nah, ini biasanya kalau orang Cina itu suka menggunakan angkat buat bikin kuah ayam. Nah, kuah ayamnya itu ya Anda beli ayam aja, ayam kampung kecil misalkan, kalau ayam kan kalau gede-gede nggak bisa habis. Lalu Anda potong berapa? Potong 16, Anda bikin kuah, bikin sup. Nah, untuk 1 ekor ayam dengan kuah 1 panci sampai tertutup ayamnya dengan air, dengan kuah, Anda paling cuma butuh 2 sendok teh atau 1 sendok makan angkat. Nanti kuahnya itu bakal merah seperti darah. Ya. Tapi dia wangi loh, enak loh. Lalu tinggal dikasih garam, dikasih lada, selesai. Itu aja bumbunya. Nah, lalu kemudian Anda tinggal nyeruput, Anda minum, kuahnya enak banget itu, saya aja doyan. Nah, yang kedua tentu saja yang saya udah bilang tadi adalah jambu klutuk. Nah, apa hubungannya dengan jambu klutuk? Kita tahu bahwa jambu klutuk adalah salah satu buah kita, orang Indonesia punya, yang kaya banget dengan vitamin C. Nah, kita tahu bahwa pada orang-orang yang menderita penyakit virus, salah satunya adalah demam berdarah, kita membutuhkan tinggi banget antioksidan. Nah, dengan Anda rajin minum jambu klutuk, maka kita harapkan antioksidan kita akan meningkat. Plus, antioksidan itu salah satunya adalah yang kita sebut sebagai vitamin C. Nah, kita tahu bahwa vitamin C ini adalah salah satu senyawa di mana badan kita jadi bisa membuat yang namanya kolagen. Kolagen itu adalah semacam kayak apa ya namanya ya, jaringan yang kenyal. Kalau orang Jawa ngomongnya kenyul-kenyul gitu. Nah, ya kan? Jadi pembuluh darah Anda menjadi lebih fleksibel. Kalau pembuluh darah Anda punya kolagen, lebih fleksibel, tidak mudah pecah, maka kita mengharapkan demam berdarah tentu tidak akan terjadi. Karena yang disebut dengan kebocoran pembuluh darah ini bisa kita jaga. Nah, efek dari vitamin C tentu saja kolagen ada di bawah kulit, gitulah ya. Jadi kulitnya agak sedikit kinclong gitu kan ya. Tetapi
kalau Anda rajin makan jambu kluthuk, Anda rajin makan buah-buah Indonesia yang kaya dengan vitamin C, maka bonusnya pembuluh darah Anda tentu akan menjadi lebih baik. Sehingga dengan demikian yang kita takutkan kebocoran itu akan menjadi kebocoran pembuluh darah pada demam berdarah, itu akan menjadi sangat minimal. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan biasanya pasien sudah bisa dipulangkan kalau trombositnya minimal 50.000 sel per mikroliter. Jadi ada patokan 50.000. Demikian, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.